Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesempatan untuk merefresh materi tentang bencana, evakuasi dan transportasi korban bencana. Pada kesempatan kali ini akan sedikit disinggung tentang bencana dan terfokuskan pada evakuasi dan transportasi korban bencana yang ada di rumah sakit. Pengertian bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan ataupun penghidupan masyarakat yang disebabkan bisa faktor alam maupun non-alam maupun faktor manusia itu sendiri, sehingga timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, harta benda maupun dampak psikologis manusia itu sendiri. Sedangkan keadaan darurat adalah suatu keadaan yang tidak normal atau tidak diinginkan yang terjadi pada suatu tempat kegiatan yang cenderung membahayakan bagi manusia, bisa merusak harta benda ataupun merusak lingkungan sekitar, sehingga harus kita tangani dengan cepat dan segera. Keadaan darurat ini biasanya timbul setelah terjadi bencana. Konsep dasar bencana. Konsep dasar bencana yaitu adanya bahaya dan kerentanan di suatu tempat sehingga menimbulkan risiko, di mana jika risiko tersebut ada pemicu, maka terjadilah bencana yang dampaknya tidak kita inginkan, baik itu bencana kecil maupun bencana skala besar. Beberapa macam bencana yang terjadi di Indonesia, yaitu ada bencana alam, termasuk gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, dan lain-lain. Selain itu juga ada bencana non-alam, seperti gagal teknologi, kebakaran, epidemi, dan lain-lain. Dan juga ada bencana sosial, yaitu konflik sosial, teror bom, dan lain sebagainya. Kerangka pemikiran kesiapsiagaan tanggap darurat. Kita ada di sebuah bangunan dan terjadi bencana, bisa kebakaran maupun kecelakaan, itu akan menimbulkan keadaan darurat. Tinggal kita bisa mengendalikan atau tidak. Jika tidak bisa mengendalikan, maka korban, kerusakan maupun kerugian akan semakin besar. Tapi jika kita dapat mengendalikannya, maka kita siap untuk selamat. Beberapa pengertian, yaitu ada evakuasi, korban, dan bencana. Evakuasi adalah upaya untuk memindahkan korban dari lokasi yang tertimpa bencana ke wilayah yang lebih aman untuk mendapatkan pertolongan. Korban adalah seseorang yang tertimpa suatu bencana yang dapat menimbulkan suatu masalah dalam dirinya yang terjadi secara tidak disadari. Untuk bencana sendiri sama seperti yang atas tadi. Selanjutnya kita ke evakuasi. Syarat evakuasi yaitu aman. Satu, aman dari lokasi kejadian. Yang kedua, aman bagi pasien. Yang ketiga, aman dari petugas atau untuk petugas. Jadi 3 syarat ini harus terpenuhi. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka diimbau untuk tidak melakukan evakuasi karena akan membahayakan untuk semuanya. Hal-hal yang harus kita perhatikan saat evakuasi yaitu 1. Kita tidak boleh panik. Yang kedua, jika memakai sepatu yang mempersulit, maka sebaiknya dilepas. Barang bawaan yang terlalu banyak atau tidak penting kita tinggalkan saja. Dan untuk evakuasi di atas lantai 1, itu kita gunakan tangga darurat dan jangan menggunakan lift. Selanjutnya yaitu kita jangan berbalik arah, berjalan cepat tapi jangan berlari. Kita harus mendahulukan orang tua, anak kecil,
ibu hamil maupun orang yang sedang sakit. Kita akan menuju ke titik kumpul dan melapor ke pihak yang berwenang. Seperti kalau di kita yaitu bisa lapor ke Satpam. Pada saat evakuasi dan menuju titik kumpul, jika ada jalur listrik, sebaiknya kita menghindar karena akan menimbulkan sesuatu yang tidak kita inginkan atau terjadi konsleting dan lain sebagainya, akan membahayakan diri kita. Serta jangan pernah kembali ke gedung hingga kondisi benar-benar dinyatakan aman. Untuk melakukan evakuasi, kita perlu mengetahui situasi dan kondisi tempat kejadian, meliputi lokasi bencana, jumlah korban bencana, kondisi lingkungan sekitar, serta mekanisme apa yang perlu kita lakukan untuk melakukan evakuasi. Semisal arah evakuasi, titik kumpul, dan lain sebagainya. Konsep dasar evakuasi yaitu triase, evaluasi ABCD, air, bedding, circulation, dan disability. Tangan yang pertama yang paling mengancam jiwa, transport secepat mungkin, tapi tidak menambah cedera pada korban. Itu adalah konsep dasar evakuasi yang harus kita laksanakan. Kita ke triase. Triase yaitu memilah 2 atau lebih pasien berdasarkan kegawatan yang memerlukan prioritas penanganan ABC dan berdasar SDM serta peralatan yang tersedia. Prioritas triase itu ada 4 prioritas, yaitu merah, kuning, hijau, dan hitam. Ini adalah tanda yang digunakan petugas triase untuk memprioritaskan korban yang akan ditolong terlebih dahulu. Evakuasi tidak lepas dari titik kumpul dan jalur evakuasi. Nah, syarat untuk titik kumpul dan jalur evakuasi yaitu jalur evakuasi harus lebar, harus jauh dari sumber ancaman, harus baik dan mudah dilewati untuk jalur evakuasi, merupakan kesepakatan bersama, serta jalur evakuasi dan titik kumpul itu aman dan teratur. Prinsip utama dalam melakukan evakuasi yaitu cermat, cepat, dan tepat. Cermat yaitu tenang dan tidak panik dalam menolong, jangan terlalu emosi, jangan terlalu tergesa-gesa. Cepat, tidak menunda-nunda, artinya tidak terlalu berlama-lama. Tepat yaitu cara yang kita terapkan untuk menolong sesuai dengan prosedur yang ada. Tujuan utama dalam evakuasi yaitu 1. Mempertahankan penderita tetap hidup. Yang kedua, membuat keadaan penderita tetap stabil. Yang ketiga, mencegah memburuknya keadaan penderita. Yang keempat, membuat rasa aman, mengurangi ketidaknyamanan dan rasa cemas pada korban bencana. Dalam evakuasi, kita memerlukan beberapa persiapan evakuasi, yaitu yang kita tinjau yaitu korban. Yang kedua, persiapan tujuan atau tempat yang aman, istilahnya yaitu titik kumpul. Yang keempat, persiapan dokter, para medis, volunteer, dan lain-lain. Yang kelima yaitu sarana, peralatan yang digunakan untuk evakuasi ataupun transportasi. Langkah-langkah dalam melakukan evakuasi yaitu 1. Segera menilai tempat kejadian. Ya tadi, apakah aman bagi penolong, aman bagi korban, aman bagi keadaan. Yang kedua, segera menilai kondisi korban, disesuaikan dengan triase yang ada. Yang ketiga, segera memberi bantuan dan meminta bantuan jika diperlukan, melibatkan seluruh SDM yang ada. Selanjutnya kita ke transportasi. Transportasi adalah proses pemindahan korban atau pasien dari suatu tempat ke tempat lain dengan atau tanpa alat. Tanpa alat bisa 1 atau 2 orang, yaitu dengan cara dirangkul, dibopong, dipanggul, maupun
digendong. Transportasi dengan alat, yaitu kita memindahkan korban dibantu dengan peralatan yang ada, semisal kursi, tandu, bisa tandu kayu, bambu, tandu portable atau yang lainnya. Kusungan beroda, bisa kursi roda, berangkar, maupun wheel stretcher. Dan ada yang menggunakan kendaraan, bisa berupa ambulan maupun helikopter. Ini adalah gambar contoh pemindahan tidak darurat yang dilakukan oleh 2 orang penolong, bisa menggunakan kursi maupun menggunakan tangan untuk penahanan punggung maupun untuk penahanan lutut, terlihat seperti gambar. Ini adalah kode komunikasi darurat yang kita gunakan di Rumah Sakit Al-Huda. Ada 11 warna kode darurat, yaitu ada code red, code blue, code pink, code grey, code silver, code yellow, dan lain sebagainya. Ada informasi tersendiri-sendiri dan bisa menghubungi panggilan darurat seperti yang tertera. Penempatan titik kumpul di Rumah Sakit Al-Huda. Untuk sekarang ini kita punya 3 tempat titik kumpul, yaitu yang pertama di parkiran mobil belakang, yang kedua yaitu di depan IGD, yang ketiga yaitu di parkiran mobil depan sebelah selatan gedung manajemen. Di saat pandemi seperti ini, kita tidak bosan untuk mengingatkan tetap menjaga diri baik dari luar maupun dari dalam. Ingat 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Untuk dari dalam, kita bisa melakukan makan makanan yang bergizi dan olahraga yang cukup. Sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, dan apabila ada koreksi bisa langsung komen di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.